Hai guys, perkenalkan nama aku Nindi, mahasiswa program studi pendidikan apoteker Universitas Andalas. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara pemesanan narkotika dan psikotropika oleh apoteker di apotik. Baik, sebelum kita masuk ke bagian cara pemesanan, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu narkotika, apa itu psikotropika. Nah, untuk narkotika sendiri ditandai dengan palang merah, dengan lingkaran merah. Yang saya dapat di sini itu pengertian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di mana narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Di mana narkotika sendiri ini terdiri dari 3 golongan. Golongan 1 ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan dan memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, contohnya itu tanaman ganja, heroin, dan lain-lainnya. Untuk golongan 2 dan golongan 3, di mana golongan 2 ini lebih diutamakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan dan menyebabkan efek ketergantungan yang tinggi. Contohnya morfin, petidin, dan fentanyl dan sebagainya. Nah, untuk golongan 3 ini yang digunakan untuk pengobatan dan terapi yang memiliki efek ketergantungan yang ringan seperti yang kita ketahui kodein dan lain sebagainya. Nah, di apotik biasanya yang tersedia itu adalah golongan 2 dan golongan 3. Dan ini beberapa contoh dari obat narkotika, yaitu sediaan sirup, sediaan injeksi, sediaan tablet, dan sediaan patch. Selanjutnya ini adalah pengertian dari psikotropika, di mana simbol psikotropika ini sama seperti golongan obat keras. Dan pengertian dari psikotropika ini saya ambil dari Permenkes nomor 3 tahun 2015, yaitu psikotropika adalah bahan obat atau obat baik yang alami maupun sintesis yang bukan narkotika tetapi berkhasiat psikoaktif pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di mana psikotropika digunakan untuk pengobatan seperti epilepsi dan depresi yang berhubungan dengan aktivitas mental dan perilaku. Sebagai info, psikotropika sekarang itu hanya terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Di mana golongan 3 dan golongan 4 ini yang berfungsi yang digunakan untuk pengobatan. Dan yang pada psikotropika golongan 4 ini yang menyebabkan efek ketergantungan yang rendah. Contoh obatnya seperti alprazolam, fenobarbital, diazepam, dan lain-lain. Dan di apotik yang biasanya terdapat itu adalah psikotropika golongan 4. Peraturan tentang cara pemesanan narkotika dan psikotropika ini diatur dalam Permenkes RI nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Baik, untuk alur pemesanan obat narkotika dan psikotropika ini sama dengan alur pemesanan obat biasa atau obat reguler, yaitu dapat dilakukan baik secara manual maupun secara elektronik. Dan dimulai dari apoteker penanggung jawab mengecek stok obat terlebih dahulu sampai PBF mengirim dan apotik menerima pesanan sesuai dengan SP. Dan yang membedakannya ini, yang pertama itu surat pemesanan baik itu narkotika atau psikotropika harus dibuat oleh apoteker penanggung jawab, tidak boleh diwakilkan oleh TTK. Yang kedua, bentuk surat pemesanan. Surat pemesanan obat narkotika 1, surat pemesanan obat psikotropika 1, tidak boleh digabungkan. Dan ketiga, pada saat penerimaan obat dari PBF ke apotik, kalau narkotika harus diterima oleh apoteker penanggung jawab apotik, tidak boleh diwakilkan oleh TTK. Sedangkan psikotropika, jika apoteker penanggung jawab berhalangan, maka dapat didelegasikan ke TTK. Selanjutnya untuk pemesanan secara elektronik, jika pesanan sudah diterima oleh apoteker penanggung jawab PBF, maka 7 hari paling lambat apoteker penanggung jawab di apotik harus mengirimkan surat pemesanan API ke PBF. Dan untuk alur pemesanan yang lebih detailnya baik itu narkotika, psikotropika, silakan lanjutkan ke slide berikutnya.
Untuk pemesanan narkotika, perlu kita ketahui bahwa pemesanannya itu hanya dapat dilakukan kepada PT Kimia Farma. Karena PT Kimia Farma inilah yang hanya diberikan izin khusus oleh negara Indonesia. Dan tujuannya ini kenapa? Untuk memudahkan dalam pengawasan peredaran narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa narkotika ini sering disalahgunakan. Makanya oleh negara Indonesia hanya diberikan izin khusus pada satu PBF, yaitu PT Kimia Farma. Jadi pemesanan narkotika ini di mana apoteker penanggung jawab apotik membuat surat pemesanan asli, kemudian diserahkan atau dikirimkan baik itu secara manual maupun secara sistem elektronik kepada PT Kimia Farma. Nah, untuk format dari surat pemesanan narkotika ini dapat dilihat pada Permenkes nomor 3 tahun 2015, di mana surat pemesanan narkotika harus memuat yang pertama nomor surat pemesanan, kedua itu identitas apoteker penanggung jawab apotik terdiri dari nama dan jabatan. Selanjutnya yaitu identitas dari PBF Kimia Farma, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya itu identitas dari narkotika yang kita pesan, yang terdiri dari nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, jumlah dalam bentuk angka dan bentuk huruf. Selanjutnya yaitu untuk apa narkotika dipesan, misalnya untuk memenuhi resep dokter. Selanjutnya itu identitas dari sarana, yaitu apotik, nama apotik dan alamat apotik, dan harus memuat nama kota, tanggal, bulan, tahun pemesanan, dan harus mencantumkan tanda tangan dan stempel apotik dan nama apoteker serta nomor SIPA. Sebagai catatan yaitu yang pertama, satu surat pesanan hanya berlaku untuk satu jenis narkotika. Maksudnya di sini jika beda nama obat dan beda kekuatan sediaannya berarti beda surat pemesanan. Contohnya apotik ingin memesan kodein 10 mg, 20 mg, 15 mg dalam bentuk tablet dan masing-masing satu box, berarti surat pemesanannya ada 3. Dan selanjutnya itu surat pemesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Berarti di sini 2 rangkap untuk PBF, 1 rangkap untuk arsip apotik. Tetapi di lapangan juga dapat dibuat dalam bentuk 4 rangkap, masing-masingnya putih untuk PBF Kimia Farma, biru untuk BPOM, merah muda untuk Dinkes Kabupaten Kota, dan kuning untuk arsip apotik. Nah, ini merupakan contoh dari surat pemesanan narkotika di apotik, yaitu apotik penyejuk, menggunakan model N9 lembar 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 rangkap dengan format yang sama dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015 di slide sebelumnya. Selanjutnya pemesanan dari psikotropika, di mana apoteker penanggung jawab membuat surat pemesanan asli dan dikirimkan kepada distributor resmi. Nah, ini yang membedakannya dengan pemesanan narkotika. Kalau narkotika harus kepada PT Kimia Farma, tapi psikotropika kepada distributor atau PBF resmi dan legal menurut perundang-undangan. Kemudian untuk format dari surat pemesanan ini sama dengan surat pemesanan narkotika. Yang membedakannya ini pada catatannya, yaitu surat pemesanan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Tapi di lapangan juga ada yang membuat 2 rangkap saja, yaitu 1 untuk PBF, 1 lagi untuk apotik. Tapi yang bagusnya emang 3 rangkap, yaitu 1 untuk PBF, 2 rangkap untuk apotik, karena dapat digunakan misalnya sewaktu-waktu ada peninjauan ke apotik kita, baik itu dari Dinkes, kabupaten kota ataupun Balai POM. Dan juga untuk pemesanan dari psikotropika ini, di mana satu surat pemesanan maksimalnya 3 jenis psikotropika. Jadi boleh lebih dari 1 jenis psikotropika yang dipesan melalui satu surat pemesanan psikotropika. Dan ini merupakan contoh surat pemesanan psikotropika di apotik, yaitu di apotik penyejuk. Dengan dapat kita lihat bahwa surat pemesanan psikotropika oleh apotik ini sama dengan surat pemesanan yang tercantum dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015, seperti pada slide sebelumnya.
Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya mengenai perapotekan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, salam farmasi.